dari Kempinski akan hadir pada acara webinar kali ini. Kami dari program S2 IT Universitas Pradita merasa sangat senang atas kehadiran Bapak Ibu, karena dengan bertemunya kami dengan Bapak Ibu menjadi jembatan untuk saling berbagi dan bertukar informasi. Sebelum kita masuk dalam acara, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Manajer Marketing Universitas Pradita, Bapak Anom Bayu. Kepada Bapak Anom, dipersilakan. Oke, terima kasih Aji. Udah terdengar suara saya? Sudah, Pak. Oke ya. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore mungkin saya ucapkan yang pertama kepada Pak Tato Haryanto selaku Training and Quality Manager. Kemudian ada Pak Roni Gordon yang selaku IT Manager dari Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Dan mungkin selamat sore juga buat Pak Jarot. Sore Pak Jarot. Ini narasumber kita Selamat di sore Pak Anom. sore Selamat sore Pak. Bapak Ibu semua. Narasumber kita di sore hari ini. Perkenalkan saya Anom Bayu dari Kepala Bagian Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Pradita. Acara pada hari ini Bapak Ibu terselenggara atas kerjasama dari Hotel Indonesia Kempinski Jakarta dan Universitas Pradita. Mungkin saya sedikit ingin menyampaikan rasa syukur saya dan terima kasih saya ya, sehingga acara ini bisa terlaksana antara kedua belah pihak yang mungkin dari tim saya juga sudah eh, ini ya berkomunikasi ya secara intens dan akhirnya bisa juga diselenggarakan acara pada hari ini. Dan mungkin perlu saya informasikan juga bahwa acara pada hari ini yang mengangkat tema ransomware menyerang pusat data nasional adalah bagian dari seminar ataupun webinar yang kita lakukan Bapak Ibu di perusahaan-perusahaan dari Universitas Pradita. Memang seminar ini kami laksanakan sebagai sarana kita untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan, terutama dengan praktisi-praktisi di dunia industri dan yang menjadi narasumber selalu dari dosen ataupun pengajar di Universitas Pradita. Pada hari ini, dalam kesempatan ini kita bersama dengan Pak Jarot, yang beliau juga dosen dari program master di Universitas Pradita. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan topiknya belum selesai ya masih hangat, Pak Jarot berkenan ya Pak ya, nanti boleh ditanya-tanya atau Bapak Ibu bisa datang ke kampus kami untuk mungkin pembahasan atau diskusi lebih lanjut. Baik, mungkin itu aja dari saya, Bapak Ibu. Nanti kami izin di akhir acara ada presentasi ataupun informasi dari tim saya, rekan saya, Mas Aji, yang terkait dengan program Master S2 di Pradita. Mungkin itu saja dari saya. Semoga kerjasama antara Hotel Indonesia Kempinski Jakarta dan Universitas Pradita bisa terus berlanjut. Dan mungkin dari saya selamat mengikuti acara pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Anom. Eh, Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam acara, saya ingin menginformasikan dulu bahwa kami sudah menyediakan link presensi di kolom chat. Jadi silakan kepada Bapak Ibu untuk mengisi data presensinya, karena nantinya data presensi ini akan kita gunakan untuk membuat sertifikat webinar yang nantinya akan kita berikan juga kepada Bapak Ibu. Jadi mohon untuk bisa diisi ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara webinar kita. Judul webinar kita kali ini adalah Ransomware Menyerang Pusat Data Nasional. Ini menjadi pembicaraan yang cukup hangat ya, karena belum lama sekitar sebulan yang lalu ada serangan cyber yang menyerang data nasional kita. Dan untuk pembahasan webinar kali ini, kita akan menghadirkan Dr. Insinyur Jarod S. Suroso, MM, IPU ASEAN Engineer. Beliau adalah dosen S2 IT kami di Pradita. Mungkin sekilas akan saya sampaikan latar belakang beliau. Beliau sendiri menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Hasanuddin di jurusan Teknik Elektro. Kemudian untuk pendidikan S2 dan S3 beliau mengambil di Marseille di Prancis. Dan beliau memiliki pengalaman mengajar dari tahun 1993 hingga saat ini. Dan beliau telah mengajar di banyak tempat seperti di Trisakti, Untar, Atmajaya, UI, ITB, BINUS, dan terakhir di Universitas Pradita. Dan beliau juga sudah banyak membuat penelitian dan publikasi artikel ilmiah yang banyak juga masuk dalam indeks Scopus seperti itu. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari Bapak Jarod. Kepada Bapak Jarod, dipersilakan.
Baik, terima kasih Bapak Edi ya, Pak, dan juga Bapak Ibu sekalian. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak sekalian ya. Selamat datang pada acara webinar ya dari Pradipta University bersama dengan Hotel Indonesia Kempinski Jakarta ya. Hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin cukup viral beberapa waktu terakhir ini dengan judul ransomware menyerang Pusat Data Nasional atau PDN atau Pusat Data Nasional Sementara ya, PDNS. Nah, ini satu topik yang memang sangat ditunggu-tunggu ya. Beberapa kali juga kemarin tulisan saya juga ditayangkan oleh beberapa apa namanya media massa, baik itu online maupun media massa streaming. Saya mungkin boleh share screen dulu ya, biar lebih enak dimainkan. Oke, ya sudah kelihatan ya ini saya ya. Nah inilah jadi judulnya adalah topiknya seperti yang diminta oleh Pak Ditya ya, adalah satu topik yang memang sangat ditunggu-tunggu ya, tentang apa yang terjadi dengan keadaan terakhir terkait dengan ransomware yang menyerang Indonesia, khususnya di Pusat Data Nasional yang berada di bawah Kementerian Kominfo ya. Saya perkenalkan, nama saya Jarod S. Suroso ya. Saya sekarang terdaftar sebagai salah satu dosen di program Master of Information Technology di Paragal University. Dan juga kebetulan pada semester ini saya mengajar mata kuliahnya adalah Cyber Security. Jadi sangat pas kali ini. Mungkin juga hadir di sini, saya minta kepada para mahasiswa juga bisa hadir bersama untuk mendengarkan dan menyimak ya diskusi kita pada siang hari ini terkait dengan ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional. Sebelum saya mulai, mungkin akan lebih bijak, ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin Bapak Ibu peserta bisa menggoogling ya, cari di Google ya, nama saya Jarod Suroso ya, atau Jarod S. Suroso ya. Mungkin akan mendapatkan beberapa apa namanya tampilan ataupun petunjuk tentang kegiatan saya sehari-hari ya, baik sebagai dosen maupun sebagai praktisi di bidang IT. Sebelum saya mulai ininya, mungkin saya tadi sudah jelaskan ya, ini beberapa data tentang saya ya, dari mulai pendidikan, lalu kegiatan-kegiatan terkait dengan pengajaran di kampus ya, di universitas, dan juga riset-riset serta publikasi yang pernah saya lakukan. Ini bisa dilihat ya, mungkin sekarang karena sudah eranya keterbukaan ya, era globalisasi, semua sekarang transparan tentang seseorang, mungkin juga termasuk nomor telepon juga ataupun email juga mungkin tidak perlu saya sebutkan, sudah ada di internet ya. Di Google Jarod Suroso akan dapat nomor teleponnya, akan dapat juga emailnya dan segala macam. Termasuk juga dengan beberapa buku yang pernah saya tulis ya. Ini ada banyak sekali buku yang saya tulis. Mungkin sebagian besar adalah kebutuhan untuk pengajaran di kampus ya, terutama di bidang IT ya. Saya punya beberapa buku yang sudah terbit, dari mulai Advanced Software Engineering, ada buku tentang Strategic Knowledge Management, ada tentang Information System Quality Assurance and Control, ada tentang sistem multimedia, yang terakhir tentang inovasi dan teknologi drone. Karena saya juga banyak buat riset dan penelitian terkait dengan pesawat nirawak atau drone ini. Juga ada HAKI ya, hak atas kekayaan intelektual, itu ada saya punya hampir 30-an HAKI ya, yang sudah terdaftar di Kemenkumham Indonesia. Yang lainnya mungkin ya ini ada di website saya ya, kegiatan saya ini ada. Saya punya beberapa website ya, yang paling banyak dikunjungi adalah ini, www.jarodsuroso.com. Lalu ada beberapa website-website tambahan yang nanti mungkin bisa Bapak Ibu lihat ya di internet. Pak Jarod, Yep. maaf Pak, mungkin PPT-nya boleh di slide Pak. Oh, oke. Ya, Ya. Mudah-mudahan kuat ini apa ya. memorinya. Bisa kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan Pak. Baik, terima kasih Oke, Pak. baik. Ya. Terima kasih Pak Anom ya. Ini mungkin kira-kira agenda kita ya, kita akan diskusi mungkin kurang lebih setengah jam presentasi. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan question and answer, Q&A ya.
Kalau terkait dengan paparannya mungkin agendanya akan ditampilkan seperti ini ya, dari mulai introduction, cerita tentang pendahuluan, cyber security element, lalu apa yang terjadi dengan cyber security, maka apa menjadi sesuatu yang penting ya, dan juga tentang metodologi bagaimana bisa mencegah serangan-serangan cyber attack, dan juga tips bagaimana membangun suatu cyber security yang baik. Lalu tentu saja kasusnya adalah yang terakhir tentang bagaimana serangan ransomware menimpa Pusat Data Nasional di Kementerian Kominfo Indonesia. Nah, mungkin pengantarnya seperti ini ya. Saya punya 2 slide pengantar yang mungkin nanti bisa kita jadikan sebagai acuan. Yang pertama terkait dengan komputer ya. Kita cerita komputer itu kan sudah mungkin zaman sekarang sudah menjadi suatu hal yang biasa. Sebetulnya komputer adalah sesuatu hal yang baru ya. Komputer sesuatu hal baru. Mungkin ditemukan sejak dulu ada Kementerian Pertahanan Amerika Serikat itu membuat satu jaringan komputer sederhana ya, sekitar tahun 50-an sekian ya. Lalu berkembang pesat di tahun 60-an sampai orang mengenal cikal bakalnya internet. Lalu di tahun 70-an mulailah orang mengenal internet ya, ada namanya jaringan komputer. Dan terakhir di era tahun 2020-an sekian ya, kita sekarang sudah mendapati sekian banyak ya, hampir semua orang punya gadget, punya komputer yang terhubung satu sama lain dengan seluruh orang di dunia ini. Ya, bicara tentang kemudahan, terus saya juga akan bicara juga tentang hal-hal yang bisa menyerang kita, yang bisa membuat kita terganggu komunikasi kita. Dan untuk itu mungkin perusahaan besar seperti IBM, Intel itu juga sudah membuat satu sistem pengaman dalam produk-produk mereka. Ya, termasuk juga dengan perusahaan-perusahaan digital yang sudah masuk ke dalam kancah bisnis di bidang IT ini. Tentu saja serangan-serangan ini juga perlu kita cermati ya. Kita perlu menyiapkan satu sistem cyber security yang baik sehingga bisa mengamankan sistem kita. Mungkin itu ya. Lalu kalau cerita tentang bagaimana protection system itu dilakukan, ya kita harus melihat dari berbagai macam aspek ya, dari softwarenya, hardwarenya, ya, brandware-nya termasuk ya, dan juga dari segi sistemnya. Ditambah lagi, saat ini kita sudah banyak mengenal IoT. Ya. IoT atau Internet of Things ini adalah sesuatu hal yang sangat pesat perkembangannya di akhir 10 tahun terakhir ini. Ya. Hampir semua lini kehidupan itu tersambung dengan menggunakan IoT. Ya. Yang artinya satu barang yang bisa tersambung dengan internet sehingga kita bisa berinteraksi dengan manusia lain yang berada jauh dari kita. Nah, tapi sebelum saya sambung ini ada beberapa diskusi yang mau saya coba angkat ya. Misalnya pada era-era terakhir ini terkait dengan keamanan data, terkait dengan cyber security, kira-kira Bapak Ibu menangkap apa kira-kira kejadian luar biasa yang terkait dengan cyber security di akhir-akhir ini, katakanlah di sebulan terakhir ini atau 2 bulan terakhir ini. Kira-kira apa Bapak Ibu? Silakan, kira-kira apa nih? Update terakhir ya terkait dengan cyber security di 2-3 bulan terakhir ini, nggak jauh-jauh. Yang menimpa negara kita deh, nggak jauh-jauh. Kira-kira apa? Nomor 1 pasti tadi dong, ya, ransomware ya, yang menyerang Pusat Data Nasional. Ini ya, nanti kita akan bahas tuntas hari ini. Hari ini adalah kajian tentang kupas tuntas ransomware menyerang Pusat Data Nasional. Selain itu apa? Selain ransomware menyerang PDNS di Indonesia. Pak Ibu ada bisa menyebutkan kira-kira apa? Mungkin bisa ditanya satu-satu ya. Pak Tato, mungkin Pak Herianto bisa menyebutkan kira-kira apa Pak? Selamat siang Pak Tato. Selamat siang Pak Jarod. Iya. Apa Pak? Kalau Kira-kira, dari Pak? saya sih lebih ke penyalahgunaan identitas individu Pak. Iya. Jadi apa, contoh Pak? misalnya apa kira-kira? Ya tiba-tiba ada kalau untuk pribadi Pak ya tiba-tiba ada tagihan misalnya kan padahal itu tidak pernah melakukan tapi mungkin dari datanya terpakai orang lain dan mungkin ada pembobolan data yang ada hubungannya dengan bank. Data Nah kalau pribadi saya jarang dengar ya yang kemarin ini yang data aja sih yang tebusan itu ya.
yang di negara itu ya. Itu aja sih Pak. Ya, ya. Oke, Mohon baik. izin Pak Jarod. Ya, makasih Ibu Pak Tato. Ya, silakan Ibu siapa? Saya Rosliana. Oh ya, Seingat gimana saya Bu ada Rosliana? seingat saya sih selain yang Kominfo itu, seingat saya ada dari IndiHome. IndiHome. Mm-mm. Terkait apa nih Bu IndiHome ini? Kebocoran data dari IndiHome, data pelanggan. IndiHome itu punyanya Telkom ya? Iya, Telkom. Jadi data Telkom di IndiHome itu bocor gitu ya? Data pelanggannya. Sama yang dulu kayaknya tahun 2024 juga kebocoran data KPU kalau nggak salah. Jadi iya. data-data masyarakat pemilih caleg ya. kali Bu ya? Ya, pemilih. Pemilih, data pemilih tetap ya, Ya, DPT kalau nggak salah mungkin ya Bu Pak. ya? Ya, terima Karena kasih. memang benar Bu, DPT katanya ada berita-beritanya yang santer di sosial media itu bocor ya Bu ya, sehingga bisa mempengaruhi, nanti bisa dibuat manipulasi data dan seterusnya ya. Baik, terima kasih Ibu. Yang lain silakan. Pak Chandra, selamat siang. Mungkin ada pendapat update yang terakhir Pak, yang paling pokoknya kemarin menggelegar itu terkait dengan security, cyber security. Pak Chandra mungkin? Ada yang lain mungkin? Bu Yuni? Bu Yuni ada? Bu Yuni? Ini dari HI ya, dari Hotel Indonesia Kempinski ya. Mungkin dari mahasiswa saya juga ada kayaknya Bu Farah. Bu Farah kayaknya mahasiswa Pradita ya. Bu Farah boleh Bu, kira-kira apa Bu? bisa memberikan pendapat kira-kira apa yang terakhir terkait dengan cyber security yang sangat menggelegar di Indonesia. Ada yang punya akun di bank? Ada punya tabungan di bank? Pasti punya semua dong ya. Nah, ada yang tabungannya ada di BSI? Kira-kira ada nggak yang punya tabungan atau account di Bank BSI, Bank Syariah Indonesia? Ada? Nggak ada ya? Pernah dengar Bapak Ibu terkait dengan BSI juga ada ransomware juga? Gimana Bapak Ibu? Ibu siapa nih? Ibu Fariha? Ibu Fariha dengar? Atau ini deh, Mas Teguh. Nah, Mas Teguh ini salah satu mahasiswa MTI juga nih. Mas Teguh Prasetyo, boleh Mas Teguh? Nah, kasih pendapat dong. Apa terkait dengan BSI? Dulu gimana ceritanya BSI? Atau Bapak Ibu boleh googling dah. Googling di internet. Nggak ada ya? Ya udah, mungkin kalau Bapak Ibu googling di internet itu akan kelihatan ya. Pernah di sekitar beberapa bulan lalu itu Bank Syariah Indonesia, BSI itu juga terkena ransomware. Ya, sehingga nasabah tidak bisa bertransaksi, ngecek saldo, transfer dan lain-lain itu karena data di BSI itu di attack atau diserang oleh seorang yang menggunakan ransomware juga. Ya, itu juga kasusnya agak panjang. Ya. Lalu yang terakhir ya, di beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu ya, ada terkait dengan cyber security. Pernah dengar nggak Windows-nya down, Microsoft Windows down, ya, sehingga menyebabkan penerbangan di seluruh dunia itu terganggu. Ya. Bahkan di Amerika banyak penerbangan yang di cancel. Ya, di Indonesia sendiri terjadi tapi juga tidak tahu ini ya. Jadi bandara-bandara Indonesia itu banyak down ya sistem operasinya karena menggunakan Windows sehingga tidak bisa terkonek komputernya, internetnya. Dan check-in dan lain-lain itu terhadap penumpang dilakukan secara manual. Ya, itu yang terjadi belakangan ini. Jadi begitulah serangan-serangan terjadi pada cyber attack itu begitu banyak. Saya lanjut lagi. Nah, lalu berikutnya tentang cyber security element. Ini ada beberapa bagian-bagian daripada cyber security yang harus kita jaga ya, sehingga tidak dapat ditembus. Ya.
Jadi ibaratnya sebuah rantai, ya, cyber security itu tersambung dari beberapa komponen-komponen rantai, beberapa apa namanya ya, cincin-cincin. Cincin yang pertama terhubung dengan cincin kedua terhubung dengan cincin ketiga. Itu kurang lebih elemen-elemen daripada cyber security. Kalau kita bahas satu persatu, yang pertama elemennya adalah data security. Jadi keamanan data, data harus kita amankan. Ya, jangan sampai terbuka sehingga orang bisa masuk dengan mudah mengakses data kita. Yang kedua adalah application-nya, application security. Jadi di samping data kita juga harus mengamankan aplikasi yang kita gunakan. Jangan sampai mudah dimasuki oleh attacker. Yang ketiga adalah mobile security. Ya, mobile security. Ini juga perlu kita siapkan ya, bagaimana supaya gadget-gadget mobile gitu yang mungkin tersambung dengan beberapa peralatan device lainnya seperti USB, wireless ya ataupun Bluetooth itu bisa kita amankan sehingga tidak mudah dimasuki oleh penyerang. Berikutnya ada network security. Dan seterusnya ya. Ini hal-hal yang kita harus perhatikan. Lalu ada endpoint security. Ya, endpoint security ada titik ujungnya. Ya, bisa dimasuki oleh virus, malware dan lain-lain. Ada cloud security ya. Mungkin kita juga tidak menyimpan data kita di laptop kita atau di gadget kita, tapi kita menyimpannya di cloud storage ya. Itu juga perlu diamankan ya. Supaya kita tidak sembarangan memberikan username, password kepada cloud storage kita. Yang mungkin disimpan di Google Drive, bisa disimpan di OneDrive-nya Microsoft, bisa disimpan di cloud storage yang lainnya. Itu juga perlu kita amankan. Yang berikutnya terkait dengan database dan infrastruktur security-nya juga harus kita amankan. Lalu ada business continuity and disaster recovery. Ini juga jangan sampai kita lewatkan juga pengamanannya. Nah, itulah kurang lebih beberapa hal. Oh ya, mungkin sedikit saya ingatkan, nanti di akhir session ada beberapa kuis yang berhadiah. Jadi mohon Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan seksama ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lalu benar, kita akan kasih hadiah. Ya, gitu kurang lebih ya. Lalu kenapa cyber security itu penting ya? Ini ya memang sangat penting ya. Jadi kalau kita mengabaikan ini, ya katakanlah data bocor dari kita, itu bukan saja membuat kita diserang, tapi juga bisa menyerang titik lain yang terhubung dengan kita. Katakanlah ada satu email di Hotel Indonesia HI ya, Kempinski. Ada satu orang punya email di HI Kempinski, lalu dimasuk oleh attacker. Ya, melalui jalur itulah ya si penyerang bisa menyerang orang lainnya, bahkan sistem yang ada di Hotel Indonesia Kempinski. Jadi sebegitu berbahayanya dan sebegitu pentingnya kita harus menjaga cyber security kita. Ya ibaratnya tadi saya menyatakan ada cincin-cincin yang terhubung sebagai satu rantai ya, sebagai suatu network tertentu, itu seberapa kuat, bagaimanapun kuatnya satu cincin pertama begitu kuat terbuat dari baja katakanlah, cincin kedua juga terbuat dari besi, cincin ketiga terbuat dari tembaga yang sangat susah untuk dirusak atau dibongkar ya. Tapi ada satu cincin dalam network itu yang terbuat dari katakanlah dari karet gelang ya, sehingga mudah diputuskan dan dimasuki dalam rantai tersebut, maka itu menjadi titik lemah. Jadi dalam satu jaringan komputer kita harus menjaga semua mata rantai yang ada. Ya, satu saja mata rantai yang lemah maka dia bisa masuk ke sana. Itulah inti daripada penjagaan cyber security secara bersama-sama. Lalu kalau sudah begitu bisa terjadi serangan cyber, ya luar biasa ini. Cyber attack itu bisa bermacam-macam caranya. Ya ada 3 tipe dari cybercrime, cyber attack dan cyber terrorism. Ya, cybercrime ya mungkin hanya menyerang pada satu individu saja. Cyber attack bisa menyerang satu institusi. Cyber terrorism bisa menyerang satu negara ataupun lebih daripada satu negara. Inilah hal yang sangat berbahaya. Lalu
bagaimana cyber threat itu dilakukan. Ya, sebetulnya ada beberapa macam jenis ancaman-ancaman cyber yang bisa dilakukan oleh orang. Yang pertama namanya phishing. Ya, phishing itu sederhana aja ya, melalui email, ya dikirimkan data, lalu bisa dilihat ya passwordnya itu phishing. Ada lagi malware. Malware dari kata malicious software. Ya, jadi software yang memang diinstal dan bisa merusak. Ada lagi SQL injection, ya structure query language injection. Itu melalui database yang ada, itu bisa juga diinjection ke dalam data tersebut, bisa merusak data yang ada dan seterusnya. Ada backdoor, ya backdoor. Ada denial of service attack, ada direct access attack, ada spoofing. Ya inilah beberapa ancaman-ancaman yang bisa terjadi pada cyber security kita. Nah, kalau dari definisinya, cyber security adalah protection of internet connected system including hardware, software, and data from cyber attack. Jadi bagaimana kita bisa melindungi satu sistem yang tersambung dalam internet yang kita punya, yang itu meliputi adalah dari segi hardware-nya, software-nya, datanya, dan juga dari serangan-serangan yang ada melalui cyber attack-nya. Ini kurang lebih definisi cyber attack. Lalu bedanya security dan privacy, ya. Kalau privacy itu relate to any right, ya, dari hak akses kita, itu namanya privacy, ya. Kalau kita punya password, maka kita bisa masuk ke privacy kita. Security refers to how your personal information is protected, ya. Jadi security terkait dengan perlindungan. Jadi kita punya data privacy, tapi juga harus punya data security. Dua hal itu yang kita sangat perlukan. Ya, jadi kita punya privacy, tapi kalau security-nya nggak bagus, maka juga orang bisa masuk. Ya, kita punya security tapi privacy-nya tidak berjalan, ya orang bisa lihat semuanya, ya terutama dalam jaringan internal kita. Itu kurang lebih yang juga kita harus perhatikan. Lalu ada lagi cybercrime. Cybercrime itu apa saja sih? Cybercrime itu bisa menyerang komputer sebagai targetnya atau juga komputer sebagai weapon, senjata. Ya, kalau komputer sebagai target, dia bisa menggunakan komputer untuk menyerang komputer yang lainnya. Contohnya seperti hacking, virus, worm attack, denial of service attack, dan lain-lain. Kalau komputer sebagai weapon, ya dia akan menggunakan komputer untuk commit real world crime. Jadi langsung menyerang sebagai senjata, misalnya untuk melakukan fraud daripada kredit card, ya, pembelanjaan lewat kredit card. Itu adalah komputer as a weapon. Ya. Oke. Selanjutnya tipe-tipe cybercrime dari yang paling rendah sampai yang paling berbahaya. Yang paling rendah terkait tadi phishing, ya, hacking. Hacking itu bisa saja dia masuk, ya sekedar masuk aja. Ada juga hacking yang hacking putih. Jadi kalau hacking itu istilah yang umum. Orang yang bisa masuk ke dalam sistem komputer kita itu secara tidak sah disebut sebagai hacking. Dia masuk tapi tidak melalui password, username password yang biasa. Dia masuk melalui pintu samping, itu namanya hacking. Tapi tidak semua hacking berbuat jahat. Dia cuma masuk aja, ya masuk-masuk, ya lihat-lihat, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak merusak, nggak menyerang dan seterusnya. Itu hacking, ya. Tapi kalau hackingnya merusak itu namanya cracking. Ya, cracker itu dia adalah orang yang merusak. Dia masuk tapi merusak, mengganti password sehingga bisa dibuka ataupun juga mengencrypt ya, supaya data kita juga tidak bisa dibuka dan lain-lain. Sampai ke DOS, denial of service, spam, email, spyware, adware juga kadang-kadang hanya ya ngasih iklan-iklan, ya iklan apalah, iklan jualan-jualan apa itu, dia nggak terlalu mengganggu sebetulnya ya. Ya. Tapi yang lebih jauh berbeda itu ada malware, trojan, virus itu bisa nggak bisa diakses data kita, ataupun ATM skimming, ya sampai ke masalah finansial, dan yang paling parah adalah ransomware. Ya, ransomware dari kata ransom, ya, ransom itu artinya tebusan. Ware adalah bahan ataupun ware itu apa namanya? Bagian yang menjadi tebusan, itu namanya ransomware. Nah,
tipe-tipe cyber attack ini secara presentasi bisa dilihat pada tabel berikut ya. Jadi FBI, Federal Bureau Investigation di Amerika itu sudah mencatat dan mengidentifikasi ada beberapa tipe cyber attack yang dilihat dari presentasinya. Ya, yang paling besar adalah virus. Ya, virus itu menyerang 85% pengguna. Ya, tapi tidak terlalu juga ya, kadang-kadang tidak terlalu secara finansial tidak terlalu merugikan. Yang paling merugikan yang financial fraud itu ya. Ya, financial fraud itu secara finansial pasti merugikan ya. Ya, itu tapi tidak banyak yang menyerang financial fraud karena hanya 11%. Yang lainnya ada employee abuse itu 79%. Lalu ada unauthorized access by insider, ya, ada orang masuk ke sistem kita itu 71%. Dan seterusnya. Ya, theft of proprietary information 20%, nggak banyak ya. Itu kurang lebih data dari FBI di Amerika. Lalu apa itu keuntungannya daripada cyber security? Ya, ya sebenarnya ya secara ini juga kita belajar ya bahwa dengan belajar cyber security kita juga punya beberapa keuntungan. Ya. Yang pertama, it will defend us from hack and virus. Dengan kita belajar cyber security, kita bisa membentengi sistem kita dari serangan komputer dan juga virus. Itu help us to browse the setiap website ya. Kita nggak sembarang masuk ke website yang memang meragukan. Lalu kita juga mendapatkan internet security ya. Lalu dengan cyber security juga bisa menjaga kita dari serangan-serangan daripada dunia luar dan seterusnya. Ini beberapa keuntungan kalau kita belajar cyber security. Berikutnya beberapa tips untuk cyber mencegah kita tidak terkena cyber crime. Pertama adalah kita sebaiknya mempunyai antivirus software yang sudah update yang kita pasang pada sistem kita. Banyak dijual sekarang beberapa antivirus yang mungkin berbayar, ya ada juga yang gratis, tapi yang berbayar akan lebih bagus ya. Nggak mahal juga sih, antivirus yang berbayar pun paling mahal ya, ordernya sekitar 500 ribuan per tahun, itu pasti akan menjaga kita dari serangan-serangan cybercrime. Juga ada firewall, ya kalau sistem kita sudah ada firewall itu juga akan menjaga. Lalu nggak sembarangan menginstal software dari luar. Ya. Kalau softwarenya nggak penting banget ya kita uninstall aja mendingan. Ya. Lalu maintain backup, kita harus menjaga data kita punya backup. Ya, sehingga manakala ada yang menyerang, lalu data kita tidak bisa dibuka, di sistem itu kita bisa membuka dari backup yang kita punya. Ya, sebaiknya buatlah backup di tempat yang memang tidak tersambung dengan dunia luar. Ya, misalnya backup dalam hard disk. Ya. Sekarang hard disk sudah murah ya Bapak Ibu ya. Ada hard disk yang besarnya sebesar HP, ya, besarnya katakanlah 10 tera, 5 tera, 10 tera, itu besar sekali. Ya. Itu bisa menyimpan foto, jutaan foto, dan seterusnya. Kalau kita punya backup yang bagus, maka kita akan bisa memaintain backup kita. Lalu cek security settingnya, ya, jangan sampai mudah kita masuki ya. Laptop kita, gadget kita, itu harus dicek security-nya. Kalau perlu menggunakan biometrik, ya. Biometrik yang paling bagus adalah dengan fingerprint. Ya, itulah biometrik yang paling bagus, fingerprint. Kalau HP kita, komputer kita dilengkapi dengan fingerprint, ya, security, maka itu akan lebih bagus. Nomor 2 yang mungkin agak kurang secure, misalnya face recognition. Ya. Kita bisa pasang ya laptop kita, gadget kita, HP kita dengan face recognition. Ya. Yang berikutnya di bawahnya lagi adalah misalnya dengan PIN, ya. PIN misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Banyak orang membuat PIN-nya sangat mudah ditebak, seperti nomor urut 1, 2, 3, 4, atau tanggal lahir, dan seterusnya. Itu sangat riskan untuk dipakai dan bisa didapat oleh orang lain dengan mudah. Lalu never give your full name or address to strangers. Ini juga penting. Ya. Jangan mudah kita sebarkan data pribadi kita di sosial media. Learn more about the internet privacy. Ini juga penting. Oke, lalu ransomware itu sebetulnya ada banyak cerita tentang ransomware ya. Sekarang kita masuk. Apa itu ransomware? Ransom dari kata ransom ya, tebusan ya.
Jadi data kita itu akan di-encrypt, ya, di-encrypt artinya tidak bisa dibuka. Kalau kita tidak punya kunci untuk melakukan decrypt-nya, akan dienkripsi dan tidak bisa dibuka kalau kita tidak punya kunci untuk melakukan dekripsinya. Jadi antara encrypt dengan decrypt. Encrypt itu mengunci, decrypt untuk membuka datanya dengan kunci tertentu. Nah, cara kerja ransomware seperti itu. Data kita akan digembok, di-encrypt, dikunci, dan kunci dipegang oleh si penyerang itu. Baru akan bisa dibuka kalau kita membayar tebusan. Ya, padahal sebetulnya ada kata-kata terakhir. There is, however, no guarantee of actual recovery even after payment is made. Jadi jangan salah juga bahwa kalau kita sudah bayar, semuanya akan selesai. Enggak juga. Biasanya para penyerang ransomware itu, dia juga sudah mengcloning data kita. Ya, sudah di-cloning, di-copy, ya, disimpan dalam storage mereka. Ya, walaupun datanya sudah diberikan ke kita bisa membuka data kita, tapi si penyerang pasti sudah punya itu backup data kita. Jadi itulah kalau sudah kena ransomware, waduh, lebih bahayanya akan terus mengancam kita. Sejarahnya ransomware terjadi pada tahun 88 ya, awalnya itu ada Trojan ya, itu tidak terlalu berbahaya, yang menyerang dan ditularkan melalui floppy disk 5/4. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mengenal floppy disk 5/4 yang tipis itu ya. Kalau yang mungkin generasi angkatan kolonial tahu ya, pernah merasakan. Ada nggak pernah megang floppy disk 5/4? Nah, ini mahasiswa ataupun yang pernah hidup di tahun 70-an, 80-an mungkin mengenal ya floppy disk 5/4. Lalu baru beralih ke floppy disk yang 3,5 yang lebih kecil dan lebih tebal itu media penyimpanannya. Sampai sekarang kita punya namanya floppy disk ataupun USB ya, flash disk ya, yang bisa menyimpan jauh lebih banyak daripada storage yang sebelumnya. Inilah sejarah ransomware dilakukan di floppy disk yang 5/4 di tahun 88. Tipenya bagaimana? Ada beberapa tipe ransomware. Nah, yang pertama namanya locker ransomware. Yang kedua namanya crypto ransomware. Kalau locker ransomware, dia komputer locker. Yang ditutup itu komputernya. Komputernya nggak bisa dibaca, nggak bisa dibuka. Itu ransomware yang jenisnya locker ransomware. Yang kedua, crypto ransomware. Di crypto ransomware, komputernya bisa dibuka. Bisa masuk ke komputer, sistem komputernya. Masih bisa masuk ke operating systemnya, tapi tidak bisa membuka datanya. Ya, begitu. Itulah perbedaannya. Ya. Dari dua jenis ransomware ini, dua-duanya berbahaya. Ya. Kalau locker ransomware, di samping datanya nggak bisa dibuka, komputer sendiri nggak bisa dibuka, mati dia. Nah, ya, seperti blue screen kemarin tuh termasuk locker ransomware. Karena komputernya langsung blue screen, hanya layar biru aja, nggak ada apa-apanya. Kalau crypto ransomware, dia bisa masuk ke sistemnya, tapi begitu buka datanya, itu dikunci. Oke, sedangkan jenis varian ransomware yang terkenal ini ada beberapa tipe ya. Yang sangat terkenal di tahun 2012 sampai dengan sekarang itu ada tipe yang pertama namanya Raven. Ya, Raven itu keluar sekitar tahun 2012. Lalu yang kedua ada CryptoLocker, ya, tadi ya, menyerang komputer. CryptoLocker itu sekitar tahun 2013. Ada TourneLocker sama KeyRanger, itu tahun 2016. Ini varian-varian ransomware yang beberapa kali menyerang beberapa perusahaan di dunia. Ini kita bahas satu-satu tentang Raven Early di tahun 2012. Ya. Dia juga sifatnya melalui Trojan juga. Lalu ada CryptoLocker yang tadi menyerang datanya saja. Ini adalah satu encrypted ransomware yang keluar sekitar tahun 2013. Jadi dia tidak menyerang komputer, tapi menyerang datanya. Datanya dikunci, di-encrypt dalam kelompok CryptoLocker. Lalu TourneLocker, ya, TourneLocker. Ini juga tipe daripada cryptography ransomware, ya, menyerang data juga. Sama KeyRanger, ini juga ransomware yang lewat Trojan. Ya. Ini banyak menyerang macOS katanya, ya. MacBook dan seterusnya.
Lalu bagaimana ransomware itu bekerja? Nah, ini gambar ini kurang lebih bisa menjelaskan kira-kira bagaimana sih mereka bisa masuk ke sistem kita. Nah, kalau kita sudah tahu cara masuknya, kita harus berhati-hati di bagaimana kita harus lindungi. Coba kita perhatikan baik-baik. Yang pertama ada namanya user receive spam message with archive attachment. Jadi awalnya kita sebagai user itu menerima spam message. Bisa lewat email, bisa lewat WA, apa aja. Bisa lewat direct message, ya, yang sifatnya spam message. Tapi dia ada mengandung archive attachment. Ada attachment yang dilampiri dalam message yang dikirimkan. Contoh sederhana, misalnya kita sering mendapatkan email ataupun attachment berupa undangan pernikahan. Wah, pura-puranya mereka ngundang kita nih, ada menikah. Kita klik, nah ternyata di sana ada archive attachment. Nah, attachment-nya apa? Attachment is downloader malware that connect to URL hosting the crypto server. Nanti attachment-nya akan nyambung ke hostingnya si penjahat tadi, ya, si penyerang tadi. Lalu apa yang terjadi berikutnya? The crypto ransomware is downloaded onto the computer. Nah, nanti crypto ransomware itu akan terdownload secara otomatis setelah kita buka attachment tadi. Lalu berikutnya, files that affected computer are encrypted. Jadi data-data yang ada di komputer kita itu semua akan di-encrypt, akan dikunci oleh crypto ransomware tadi. Dia menyerang data kita. Berikutnya, a ransom message is displayed stating the deadline and amount. Ya, setelah dikunci, nongol tuh warning. Hey, selamat pagi. Ya, Anda perlu tahu bahwa data Anda sudah kita encrypt. Ya, kalau mau membukanya, saya akan berikan kuncinya. Akan tetapi harap sediakan duit 1 M misalnya. Deadline-nya kalau bisa harap ditransfer ke account, biasanya dalam bentuk Bitcoin ya. Dalam bentuk account Bitcoin kita paling lambat tanggal 1 Agustus 2024. Misalnya itu. Ya, ada amount-nya, jumlahnya, ada deadline-nya tanggal berapa. Dan juga nomor rekening Bitcoin biasanya. Kenapa Bitcoin? Karena Bitcoin itu paling susah dilacak. Ya, walaupun Interpol tidak akan bisa melacak Bitcoin, karena dia menggunakan enkripsi juga, sistemnya pakai sistem enkripsi. Lalu bagaimana untuk mencegah supaya tidak terjadi? Ya, ini cara-caranya. Keep all of the software on your computer, update antivirusnya. Tadi sama ya, berikan firewall, ya, jangan membuka sembarangan email. Ya, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Lalu yang penting juga how to protect yourself. Jadi komputer kita harus kita protect juga. Pasang antivirus yang reputable, ya. Mungkin mahal sedikit tapi bagus ya. Backup datanya, ya. Kalau sedang menggunakan data yang penting, putuskan dulu dengan sambungan luar ya. Jangan pasang internet, kabel internet putus dulu aja. Ada membuka apa gitu ya, hal-hal yang mungkin sangat rahasia dan mungkin perlu pengamanan, misalnya membuka akun, ya, password dan lain-lain itu juga harus hati-hati. Alert authorities ya, buat satu alert system, update dengan security software-nya. Scan semua outgoing and incoming email, ya. Hati-hati ya. Apalagi sekarang dengan munculnya email manager ya seperti Outlook Express dan lain-lain itu juga sangat memungkinkan untuk masuk dari situ ya serangan-serangannya. Nah, terakhir terkait dengan Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional itu adalah satu tempat penyimpanan ya yang dibuat oleh pemerintah itu untuk melayani layanan internet di banyak sekali instansi pemerintah. Ini kalau nggak salah PDN yang sempat kita bahas ya, itu diserang itu karena mereka melayani lebih daripada 210 instansi pemerintah. Ya, yang paling terdampak adalah kacau di bidang imigrasi, penumpang pesawat, kapal, ya. Juga Kemendikbudristek ya, kita dari perguruan tinggi itu pada saat terjadi serangan di pusat data nasional itu tidak bisa tersambung dengan Cinta, dengan pengolahan data PDPT, pusat data perguruan tinggi, baik untuk dosen maupun mahasiswa itu tidak dapat dilakukan pada saat terjadi serangan itu.
Itulah hal yang sangat kita hindari. Lalu sedangkan PDNS itu adalah pemerintah dan juga ada di beberapa lokasi daerah. Ya. Dan ternyata setelah diinvestigasi, yaitu ada ransomware yang menyerang dengan namanya adalah Brand Cyber. Ya. Brand Cyber inilah yang menyerang kita dan merupakan pengembangan daripada ransomware Lockbit 3.0. Inilah jenis ransomware yang menyerang pusat data nasional kita pada saat yang lalu. Tetapi perkembangannya juga kita melihat sendiri ya, bahwa penyerangnya adalah orang Indonesia sendiri dan juga dia sudah memberikan memberikan kuncinya ya secara gratis. Jadi tidak ada motif uang ya, dia tidak meminta bayaran dan seterusnya, diberikan gratis saja. Bapak Ibu mungkin tahu proses selanjutnya bagaimana, apakah terjadi proses hukum terhadap penyerang tersebut ya. Ini tadi ada dua bentuk informasi tadi sudah kita bahas, crypto dan locker ya. Sebenarnya crypto adalah yang menyerang data, kalau locker yang menyerang komputer kita. Oke, yang tadi menyerang PDN komputer yang jenisnya adalah crypto, ada dia menyerang data. Oke. Nah, bagaimana Brand Cyber ransomware itu bekerja? Nah, inilah ransomware inilah yang menyerang server PDNS ya. Dia merupakan varian daripada ransomware Lockbit 3.0 ya, melalui initial access broker phishing. Wah, ini ya. Awalnya dari yang mungkin remeh-temeh ya, lewat phishing ya, malware sederhana itu bisa masuk dan juga bisa menyerang kita dan juga mengunci data kita sehingga tidak dapat dibuka. Cara mencegahnya ya ini tadi sudah sama ya. Siapkan antivirus, anti malware, jangan tersambung dengan internet dan seterusnya. Kurang lebih itu dari saya ya, bahasan tentang ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh ya, dari panitia tadi memberikan informasi, kalau ada pertanyaan yang pertama akan mendapatkan hadiah merchandise. Silakan ditunggu segera, yang bertanya akan dapat hadiah. Silakan. Atau melalui tadi moderator mungkin Pak Haji ya bisa. Ya. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jarod atas saran materinya. Ya, ternyata sebegitu pentingnya ternyata untuk kita mempersiapkan diri untuk proteksi dari serangan cyber, karena memang dari pengalaman dan informasi yang pernah disampaikan bahwa kita sudah sering sekali udah dapat serangan-serangan cyber seperti ransomware dan juga pencurian data pribadi ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi, untuk penanya pertama akan mendapatkan hadiah. Jadi silakan Bapak Ibu, jika sudah ada pertanyaan silakan langsung disampaikan. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Ayo, nggak ada mau hadiah ini. Oke, mungkin sambil nunggu Pak, saya mau bertanya nih sekilas kan terkait sama serangan pusat data nasional ya. Kan salah satu hal yang di-highlight juga kan memang pertama adanya kekurangan persiapan ya dari kita sendiri itu untuk pertama backup ya, dan yang kedua server. Dan saya pernah dengar katanya kalau server seharusnya kalau untuk pusat data tuh minimal harusnya ada 2, karena ketika ada kejadian seperti ini maka kita bisa langsung beralih ke server yang jadi backupnya itu. Bahkan katanya perpindahannya begitu smooth gitu. Nah, mungkin dari apa yang sehingga membuat kita bisa dibilang luput banget untuk mempersiapkan hal itu. Kalau menurut dari pendapat Pak Jarod sendiri bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Yaji ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian ya, jadi salah satu cara untuk menghindari supaya kita tidak terserang
oleh attacker, oleh penyerang dari luar itu, yang pertama kita harus mengamankan data kita. Ya, karena kan data itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Data kita hilang, dari kita terbuka, maka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kita perlu backup data. Ya, backup data itu bisa dilakukan bagaimana? Ya, paling gampang tadi itu yang tadi saya sebutkan. Paling aman backup data dalam satu backup storage yang tidak terhubung dengan dunia luar. Itu paling aman. Ya, katakanlah kita simpan dalam satu flash disk, simpan dalam satu hard disk, kita simpan dalam satu storage yang tidak terhubung dengan dunia luar. Itu paling aman. Ya, dari segi koneksinya. Tetapi itu juga bisa dibobol dari serangan secara fisik. Ya, katakanlah ada orang masuk ke dalam lemari kita, dia buka datanya. Ya, itu tentu saja juga kita perlu juga pengamanan dari segi fisik. Ya. Jangan sampai kita harus pastikan kunci untuk menyimpan data kita tuh memang dipegang oleh orang yang memang ditunjuk untuk memegang kunci tersebut dan tidak bisa dimasuk oleh orang lain. Itu boleh, tapi bisa juga data kita disimpan pada storage yang terhubung dengan cloud. Ya, katakanlah. Kalau cloud itu sekarang banyak ya. Sekarang banyak orang bisa menyimpan data-datanya dalam storage ya. Mungkin kalau kita ada sebagai pribadi katakanlah ya, kita bisa nyimpan di Google Drive, kita bisa nyimpan data kita di OneDrive. Kalau yang punya MacBook kita bisa pakai iCloud ya. Itu data kita akan tersimpan seterusnya ya. Mungkin kita punya foto-foto dari 20-30 tahun yang lalu itu akan tersimpan di Google Foto misalnya ya. Atau di OneDrive kita juga tersimpan secara otomatis. Atau kita main di Apple ya, MacBook ataupun iPhone kita juga akan bisa menyimpan foto-foto kita, foto dari sosial media kita akan disimpan dengan baik di cloud ya. Tentu saja itu dengan menggunakan cyber security yang baik ya, antivirusnya, ya anti-spyware firewall-nya dan seterusnya kita harus pasang dengan baik. Ya. Semakin banyak kita punya backup, maka akan semakin baik lah. Ya. Ya, kalau kita punya backup mungkin 2 atau 3 itu akan semakin baik ya. Apalagi sekarang storage data itu sangat murah ya. Dulu kita kalau beli flash disk sekian mega saja sudah mahal ya. Sekarang orang jual storage itu dalam order tera. Ya. 1 mega itu adalah 1000 mega adalah 1 gigabyte. 1000 giga adalah 1 terabyte ya. Jadi begitu murahnya sekarang dalam order tera kita bisa beli storage ya. Jadi sekarang sudah tidak menjadi alasan bahwa storage itu mahal. Sekarang murah sekali ya storage itu. Nah, kita bisa beli cloud storage berisi 5 tera itu dengan harga sekian ratus ribu saja, nggak sampai jutaan. Itulah, jadi memang storage data menjadi hal yang penting untuk pengamanan kita. Tapi kalau dalam satu institusi, ya kita harus menyiapkan tadi rambu-rambu pengamanan data, cyber security, dalam satu institusi yang lebih kompleks dibandingkan kalau datanya bersifat pribadi. Mungkin gitu ya Pak Rieji ya. Kalau begitu kita sekarang masuk ke kuis boleh ya? Saya lanjutkan ya karena sudah di acara. Ini Pak, ada lewat Kahoot. Ada 2 pertanyaan Pak di Oh kolom. ya. Oh boleh, silakan. Saya bacakan dulu Pak ya. Silakan. Yang pertama dari Ibu Farah. Ibu Farah dari Kempinski ya berarti ya. Oke. Ini saya sampaikan pertanyaannya. Sebagus apapun kebocoran atau serangan akan terjadi jika personil di dalamnya tidak memiliki kompetensi atau integritas. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasinya? Itu pertanyaan Benar. pertama. Mau Benar langsung sekali. dijawab atau Iya. ini ada pertanyaan lagi Pak? Mau langsung dijawab atau? Boleh. Yang kedua Pak. Oke. Yang kedua, kasus yang kemarin dari Bapak Chandra ya. Kasus yang kemarin ramai, Badan Cyber Nasional dan Kominfo dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR bolak-balik jawabannya nyerah dan saling lempar tanggung jawab. Apa pendapat Bapak? Ya. Silakan Pak. Baik. Bagus nih pertanyaannya nih. Yang pertama terkait dengan integriti dan kompetensi. Ini sebenarnya 2 hal yang berbeda ya. Seseorang yang bagus integritinya, tapi kompetensinya tidak kuat, juga tidak bisa menjaga
jaringan komputer kita dengan baik. Ya. Dia integrity bagus, ya, jujur, tapi tidak punya kompetensi bagaimana mengamankan sistem kita. Ini saja juga kurang bermanfaat. Sebaliknya, orang yang punya kompetensinya bagus, tapi tidak punya integrity yang cukup, ini malah berbahaya. Ya. Dia tahu teknisnya, kompetensinya hebat, ya, tahu bagaimana cara kerjanya, tapi integritinya tidak baik, sehingga dia bisa justru menyalahgunakan kemampuan teknis yang dimiliki untuk berbuat kejahatan dan menyerang orang lain. Jadi dua hal ini penting dipunyai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam cyber security yang baik di satu institusi. Integritas yang tinggi dan juga kompetensi yang cukup untuk menjaga sistem menjadi lebih baik. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua terkait dengan tadi ya, antara DPR dengan Menteri Kominfo. Memang kalau kita lihat, dipantau di sosial media maupun di media mainstream ya, kelihatan ada desakan supaya Pak Menterinya mundur. Gitu. Tetapi ternyata Pak Menterinya nggak pernah mundur. Yang mundur adalah dirjennya, Dirjen Aptika. Dirjen mundur karena beliau merasa bahwa beliau bertanggung jawab terhadap keadaan yang terjadi sekarang. Ya. Makanya Dirjen Aptika mundur. Ya. Tapi sebetulnya dari segi permasalahan, walaupun Pak Menteri tidak mundur, tapi tetap juga sekarang keadaan sudah dalam kondisi yang sudah bisa dinyatakan aman lah, ya, karena memang si attackernya sudah menyerahkan kuncinya dan juga tidak menuntut bayaran dan seterusnya. Mungkin juga semacam test the water juga ataupun shock terapi ya, bagaimana kalau diserang oleh penjahat yang sebenarnya, kan akan lebih parah lagi. Makanya sekarang dengan adanya kejadian itu, maka menjadi salah satu pembelajaran bagaimana Kementerian Kominfo itu bisa membuat satu sistem yang jauh lebih aman lagi, lebih bagus lagi dibandingkan yang ada sekarang. Terutama terkait dengan pusat data nasional yang ada di beberapa titik tadi ya, ada 4-6 titik yang sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai pusat data nasional yang ada di Jakarta, di Jabodetabek, ada di Surabaya, ada di Batam, ada di Labuan Bajo, saya dengar juga gitu ya. Itu akan disebar. Mungkin gitu ya Pak Riyadi. Kalau nggak ada, saya akan masuk ke kuis ya, Bapak Ibu ya. Mohon izin ya. Supaya enak, ini saya coba, bentar saya. Bapak Ibu sudah pernah main Kahoot ya? Sudah pernah ya main Kahoot ya? Saya coba sambungkan dengan Kahoot di sini. Bentar, saya mau share screen lagi. Zoom-nya. Nah, Bapak Ibu, nanti juga dari Kahoot ini akan ada, karena tadi yang bertanya dapat hadiah siapa Pak Riyadi? Kan satu sebagai penanya dapat hadiah. Yang pertama siapa tadi yang dapat hadiah? Yang pertama tadi Ibu Farah ya. Ibu Farah ya dapat hadiah. Tangan dulu buat Ibu Farah. Nanti akan dapat hadiah. Tadi apa hadiahnya Pak? Voucher ya? Ada GoPay atau apa tadi? Ya benar, ada voucher Nah, GoPay. berikutnya dari Kahoot berikut ini nanti akan ada hadiah juga satu. Jadi peraih nilai tertinggi dari Kahoot ini akan mendapatkan hadiah voucher yang sama. Oke, silakan disimak Bapak Ibu ya. Kita akan coba jalankan. Nah, ini. Coba Bapak Ibu pegang semua gadget ataupun laptopnya ya. Bapak Ibu silakan masuk ke Google Chrome ataupun browser masing-masing ya, dan bisa mengikuti kuis ini melalui gadget ataupun laptop Bapak Ibu sekalian. Silakan masuk ke www.kahoot.it. Nah ini, silakan Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah masuk, ada Pak Wisnu. Lalu masukkan game PIN-nya 819137. Silakan, mudah-mudahan bisa masuk semua ya. Ayo Bapak Ibu, ada Pak Soleh. Ayo masuk, Pak Gayu. Masuk ke ulangi ya, masuk ke Google Chrome, lalu ketikkan di
URL-nya www.kahoot.it seperti ada di layar ini ya. Lalu masukkan game PIN-nya 819137. Ayo silakan. Ini pesertanya ada berapa semua ini yang ada di ruangan ini? Ada 29. Ayo, masih banyak ini. Ada 29 orang. Kita akan beri kesempatan Bapak Ibu yang belum masuk untuk join dulu ya. Silakan masuk di Google Chrome-nya. Ketika di URL-nya www.kahoot.it. Nah, masukkan game PIN-nya 819137. Ya, sudah ada siapa nih? Bapak Ibu Dantar, Virgi, Farah, Dea, Vera, Tat, Gayu, Soleh, Wisnu. Nah, ya, terus saya tunggu, ini baru 11 orang dari 28 peserta yang ada di Zoom ini. Saya tunggu 1 menit lagi, ya. Ayo. Bapak Ibu, saya tunggu 1 menit lagi. Ini baru ada 12 orang. Ayo segera ditunggu, join, masuk ke browser, ketikkan www.kahoot.it dan masukkan game PIN-nya 819137. Ayo 10 detik lagi. Ayo silakan Bapak Ibu, untuk alamat website dan game PIN-nya ada di kolom chat. Oke ya, karena waktunya mepet, kita mulai sekarang ya. Kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Nah, silakan. Nah ini, siap, 2, 1, go. Yang pertanyaan pertama, jawab silakan 30 detik. Yang bukan elemen dari cyber security, nah, ketik merah, kuning, biru, atau hijau. 10 detik, 9 detik, segera, cepat. Ya, 2, 1, selesai. Nah, ini yang jawab merah 3, biru 3, kuning 6, hijau 0. Yang benar adalah yang kuning. Tepuk tangan yang kuning. Big data security bukan bagian daripada elemen dari cyber security ya. Yang data security, application security, network security adalah bagian dari elemen, tapi big data security bukan bagian dari elemen cyber security. Oke ya, next ya. Yang benar siapa? Ada 6 orang yang benar ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, scoreboardnya ini Vera nomor 1. Mana Mbak Vera? Ya, sementara Mbak Vera nomor 1 nih, tercepat dan benar. Oke, kita next. Kuis yang kedua. Yang bukan termasuk serangan cyber adalah, silakan dipilih. Yang bukan termasuk serangan cyber. Ayo, 12, 11, 10, segera pilih. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Ini datanya, yang menjawab merah 2, yang menjawab biru next door to 11, yang kuning 0, yang hijau 2. Yang benar adalah next door, yang biru ya. Benar, sehingga hasilnya yang peraih terbesar tetap Ibu Vera. Kita lanjut ya. Ibu Vera sekarang masih tertinggi nih. Next, pertanyaan ketiga. Tadi menurut FBI, serangan cyber yang paling banyak terjadi pada apakah DOS, financial, virus, atau pencurian data? Mana yang paling banyak? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah,
Yang paling banyak menjawab yang hijau, pencurian data. Padahal yang paling banyak terjadi menurut EBA adalah kuning, yang virus. Tadi virus ada berapa banyak ya? Hampir 90% ya, itu virus yang paling banyak. Sehingga sekarang pemegang tertingginya adalah apa nih? Wah, Dantar, Pak Dantar sudah mengambil alih. Pak Dantar, ini baru pertanyaan yang keberapa ini? Ya, kita lanjut lagi ya. Masih ada lagi. Next sekarang. Pertanyaan keempat. Sejarah terjadi ransomware dimulai saat Trojan rilis menggunakan floppy disk sekian inci di tahun berapa? 68, 78, 88, atau 98? Segera pilih. 13, 12, 11, 9. Ayo, 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 ayo. 1-0, habis waktunya. Waduh. Di menyerang di floppy disk 5/4 inci tadi adalah di tahun 1988. Jadi yang benar yang kuning. Banyak yang merah dan biru salah ya. Yang benar yang kuning. Dan sekarang peringkatnya diraih oleh masih Pak Danta. Oke ya, ini yang keempat. Terakhir yang kelima. Kita lihat yang kelima. Pertanyaan kelima terakhir ya. Beberapa varian tersebut kecuali apa? Ada berapa yang bukan varian ransomware? Yang manakah itu? Revton, Tornado, Crypto, atau Ransomton? Yang mana yang bukan varian ransomware? 4, 3, 2, 1. Habis. Yang bukan varian ransomware adalah Ransomton. Tidak ada tuh Ransomton. Ya. Revton ada, Tornado ada, Crypto ada, Ransomton nggak ada. Jadi Ransomton adalah bukan varian dari ransomware. Ya, yang benar yang hijau. Dan pemenangnya di sesi terakhir ini adalah siapa kira-kira? Kita buka ya. Klik. Wah. Nomor 3 Wisnu, nomor 2 Virgi, nomor 1 adalah siapakah dia? Pak Dantar. Applause. Kita applause Pak Dantar. Ya, demikianlah Bapak Ibu ya. Pemenangnya adalah Pak Dantar dengan nilai 3960. Yang kedua adalah Virgi dengan nilai 2507. Dan yang ketiga adalah Pak Wisnu dengan nilai 2310. Demikianlah hasil Kahoot kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi semua Bapak Ibu sekalian. Ya, kita kembalikan kepada moderator Pak Riyadi. Silakan Pak Riyadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarot. Wah, udah ada pemenang ya Pak Dantar ya. Ya, Pak Dantar menang. Dapat voucher. Nanti Ya. silakan dianukan lewat moderator dan panitia. Terima kasih. Saya kembali pada moderator. Ya, terima kasih Selamat sore. Pak. Selamat sore. Ya, sekali lagi saya mau mengatakan sebelumnya untuk supaya Bapak Ibu bisa mengisi presensi hadirnya, karena nanti dari situ akan kita buatkan sertifikat, dan juga untuk pemenang hadiah sebelumnya juga mohon untuk mengisi karena kami juga akan menghubungi. Oke. Untuk selanjutnya akan ada presentasi singkat dari saya tentang program S2 IT Universitas Pradita, dan nggak makan waktu banyak, mungkin sekitar 10-15 menit aja. Oke, saya izin share. Ya, Saya tahu Pak Dantar ini atas nama siapa ya yang tadi menang Kahoot? Soalnya saya cek di partisipan nggak ada atas nama Pak Dantar. Boleh diinfokan mungkin? oh ya, Biar baik. bisa. Pak Dantar, boleh mohon diinformasikan nama lengkapnya di kolom chat. Oh baik, kalau gitu terima kasih sudah dicap. Terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk
sesi selanjutnya kita cuma makan waktu sebentar aja kok, 10-15 menit aja. Ini kita mau bahas sedikit tentang program S2 IT Universitas Pradita. Oke, mohon ditunggu sebentar. Oke, untuk tampilan presentasi saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, saya kembalikan dulu ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita seperti yang tadi saya sampaikan bahwa program ini diselenggarakan oleh program S2 IT Universitas Pradita. Kita mau kenalan sedikit nih sama Universitas Pradita dan juga program S2-nya. Jadi siapa sih sebenarnya Universitas Pradita itu sendiri? Jadi Universitas Pradita itu adalah universitas yang lahir atas prakarsa dari Samarikon Agung dan juga mitra bisnisnya seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa Samarikon Agung dan juga mitra-mitranya memiliki banyak sekali jenis bidang atau bidang bisnis yang dijalankan. Nah, ada yang dari retail, ada yang properti, hospitality, infrastructure, education, dan masih banyak industri lainnya. Nah, dari sebegitu banyaknya industri, biasanya akan ada permasalahan atau isu-isu yang muncul. Dan itu nantinya permasalahan yang muncul itu akan diserap oleh Pradita, dan khususnya di program S2 IT, dan itu akan jadi satu pembahasan yang akan dibahas dan dijadikan materi pembelajaran di kelas seperti itu, dan khususnya problem-problem yang berkaitan dengan IT ya seperti itu. Jadi kenapa kita ingin mengambil isu-isu atau permasalahan yang dari luar, karena kita ingin apa yang dipelajari di kelas itu tidak begitu jauh gapnya dengan kenyataan di industri seperti itu. Jadi kita ingin menyempitkan gap itu, bahkan menghilangkan. Jadi lulusan dari Pradita sendiri akan siap untuk menghadapi kondisi industri yang sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian di program S2 IT Universitas Pradita kita ada 2 penjurusan. Yang pertama itu adalah Digital Enterprise Architecture dan yang kedua adalah Big Data and Internet of Things. Nah, sekilas apa itu Digital Enterprise Architecture? Jadi di sini itu kita bakal belajar tentang bagaimana kita merancang satu sistem informasi atau teknologi informasi untuk suatu company atau perusahaan atau organisasi. Dan kenapa itu jadi satu pembahasan? Karena memang saat ini itu banyak banget organisasi atau industri atau perusahaan yang membangun suatu aplikasi atau software itu hanya sekedar nice to have aja gitu. Jadi sekedar kelihatan bagus atau kelihatan keren aja. Nah, sisi dari objektif dan efisiennya itu tidak diperhatikan. Jadi sangat sayang sekali karena itu menguras sumber daya perusahaan dan juga tidak bisa bekerja secara efisien. Itu jadi satu kerugian. Makanya kita di sini belajar gimana caranya merancang sistem informasi yang baik yang sesuai dengan kebutuhan dan juga memperhatikan aspek-aspek efisiensinya seperti itu. Dan kemudian untuk Big Data and Internet of Things itu kita belajar gimana caranya kita mengumpulkan, mengelola dan menganalisis satu data besar yang nantinya data besar ini akan ditarik satu ekstrasinya menjadi sebuah insight yang nantinya akan membantu kita dalam membuat suatu keputusan seperti itu. Dan juga ini kita di sini juga belajar gimana caranya selain untuk pengolahan data juga bagaimana cara perlindungannya dan juga untuk membuat suatu sistem yang baiknya juga. Nah, jadi perihal seperti permasalahan cyber tadi itu bisa diminimalisir bahkan dihilangkan resiko-resikonya seperti itu. Nah, berikut untuk mata kuliah yang dipelajari, dan ini khususnya dipelajari di jurusan Digital Enterprise and Architecture. Nah, jadi kalau sekilas dilihat di sini kita ada 36 SKS dan kita menggunakan sistemnya trimester ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita pakai trimester. Oke, dan ini untuk Big Data and Internet of Things-nya sama menggunakan kita ada 36 SKS dan menggunakan sistem trimester.
Nah, jadi kenapa kita pakai trimester ya? Nah, mungkin saya jelasin dulu. Trimester di sini kita sistemnya per 4 bulan ya. Jadi beda dengan semester yang per 6 bulan kita bikin per 4 bulan. Kenapa? Karena kita mau buat masa studi mahasiswa itu 1 tahun. Jadi memang studi kita dirancang hanya untuk 1 tahun pembelajaran seperti itu. Dan ini sampai selesai tesis ya. Jadi memang sampai benar-benar. Nah, jadwal kelas kita itu ada 2 waktu. Jadi dalam 1 minggu itu ada weekdays dan weekend. Nah, weekdays itu biasanya kita ada kelas di antara hari Rabu atau Kamis. Jadi ini kita masih konfirmasi. Dan itu biasanya kita start mulai dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Dan itu perkuliahannya online seperti itu. Dan untuk yang weekend itu kita mulai di harinya di hari Sabtu dan di jam 9 pagi sampai jam 6 sore seperti itu. Nah, khusus untuk weekend ini kita biasanya memberikan opsi. Jadi biasanya kan dosen kita hadir di kelas, hadir di universitas. Jadi nanti mahasiswa itu dipersilakan untuk memilih apakah mau hadir langsung ke kelas atau mengikuti perkuliahan online juga seperti itu. Tapi kita biasanya menyarankan untuk bisa hadir di kelas. Kenapa? Karena interaksinya lebih nyaman biasanya seperti itu. Nah, nanti tinggal dikondisikan aja dan dikomunikasikan dengan dosen. Kemudian jadi di Universitas Pradita sendiri kita nanti akan ada sertifikasi. Nah, sertifikasi ini kita ada 2, yang satu itu lokal, yang kedua itu internasional. Nah, pilihan lokal dan internasional itu ada di bawah ini ya. Jadi yang untuk lokal kita ada COBIT atau TOGAF. Kemudian yang internasional kita ada MITx sama HarvardX. Nah, nanti mana yang akan didapat nanti tergantung dari penjurusan yang dipilih. Seperti itu. Apakah memilih digital enterprise atau yang big data. Nanti biasanya disesuaikan seperti itu. Nah, kemudian ini saya share informasi tentang harga ya. Jadi kita untuk kelas S2 S2 IT ini kita akan memulai perkuliahan paling dekat itu di September 2024. Dan di kita sistemnya semakin mendekati waktu perkuliahan, biayanya akan semakin naik seperti itu. Dan ini tuh bukan berarti per bulan bayarnya segini. Jadi kalau misalkan saat ini kita masuk di bulan Juli, itu berarti biaya kuliahnya 59 juta. Kemudian kalau sudah pindah bulan di bulan Agustus, maka biaya kuliahnya itu 60.500.000 seperti itu. Dan ini biaya kuliah sampai selesai ya, seperti itu. Nah, khusus untuk perusahaan itu biasanya kita ada potongan harga khusus untuk perusahaan. Jadi itu nanti harganya bakal beda lah sama yang reguler seperti itu. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, kemudian jika ada hal yang ingin ditanyakan lagi, diulangi lagi, itu silakan menghubungi nomor berikut 0812 8984 7556 atas nama Vero. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan di-save nomor ini, kemudian di kontaknya dikasih nama Vero, nanti akan terhubung dengan education counselor kami seperti itu. Ya. Ya, ini untuk penjelasan tentang program S2 IT cukup segitu aja dari saya. Nah, untuk selanjutnya, sorry, ini ada pertanyaan ya. Kalau S1-nya bukan IT bisa join program S2-nya nggak? Oke. Ini saya jawab dulu untuk satu pertanyaan ini. Jadi di program S2 kita itu bisa, kalau Bapak Ibu dari S1-nya dari jurusan lain ya selain IT atau SI, itu bisa kok, bisa masuk, bisa join. Paling nanti kita ada interview aja, seperti itu. Nah, jadi kita nggak ada batasan ya, siapapun bisa join ke kelasnya kita, seperti itu. Oke, ya, untuk informasi lebih lanjut nanti silakan hubungi Veronica di nomor yang tadi saya sampaikan 0812 8984 7556. Oke. Oke, itu aja untuk webinar kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya.